tutupi nomor rembok ganti Oi, firasat hati. ngobrol bisnis, Oh iya. ngobrol bisnis. Oh iya, Saya pengen astagfirullahaladzim. nyanyi nih. Oke. Kali ini kita seperti janji gua kemarin bakalan bahas tentang bisnis lagi ya. Apa aja yang bakal kita bahas? Tapi sebelum itu kita ke intro dulu guys. Oke, lanjut pembahasan. Kemarin aku udah nyampein beberapa hal yang harus disiapkan untuk usaha online marketing. Salah satunya media. Nah, sekarang kita bakalan ngejelasin tentang media, cara berjualan online di Facebook. Facebook sekarang udah nyediain beberapa fitur untuk kita berjualan. Jadi memang dibantu sama Facebook kita berjualan ya. Yang pertama itu ada Ads. Ini AdSense ya, bukan Ad Studio. Terus yang kedua ada organik. Jelaskan ya. Nah, Ads itu apa? Ads itu media kita buat beriklan tapi berbayar. Dan di sini juga ada sistematiknya sendiri, perlu strategi-strategi juga biar pemasukannya lebih baik. Nah, di organik juga ada beberapa hal. Yang pertama ada fanpage, yang kedua ada marketplace. Nah, ada marketplace. Nah, ini kedua ini bisa kita manfaatin dengan baik asal kita pahamin gimana cara kerjanya dan kita maksimalin. Nah, kelebihannya apa buat kita berjualan di Facebook? Kelebihannya adalah kita bisa terdeteksi oleh Google Searching. Ini clear ya. Jadi kalau di Google kalian semua cari sesuatu, ngetik misalkan apa obat herbal. Nah, coba searching di Google, nanti bakalan ada keluar macem-macem entah itu artikel, entah itu toko, Instagram dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Yang kebanyakan orang nggak tahu, mereka ketika posting di Facebook itu ya cuman ngandelin pertemanan dan orang-orang yang ada di Facebook. Yang lebihnya itu kayak tagar atau nge-share ke grup-grup lain. Nah, kita bisa manfaatkan lebih luas lagi karena ada pasar yang lebih luas. Jadi ini Facebook ya. Nah, ini pasarnya Facebook. Ini Facebook. Gimana caranya supaya terindeks oleh Google? Jadi sini ada Google Search. Kenapa kita harus terindeks oleh Google Search? Jadi ketika kita posting di FB, kita harus punya goals. Goalsnya itu apa? Goalsnya kita mencakup pasar yang lebih luas. Jadi pasarnya Google itu lebih luas lagi. Nah, inilah Google. FB cuma segini. Jadi ibaratnya tuh Facebook juga itu tercakupi oleh Google. Jadi ada pasar yang lebih luas lagi. Jadi goalsnya adalah Facebook kita bisa terindeks oleh Google. Biar apa? Bukan cuma memperluas pasar, tapi memudahkan juga para customer itu nyari toko dan barang kita. Nah, oke, sampai sini paham ya, clear ya. Tujuan kita untuk ke Facebook clear. Kita lanjut lagi. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa terindeks oleh Google? Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu tempat. Tempat apa maksudnya? Tempat kita nge-share sesuatu produk atau apapun artikel atau semacamnya lah. Yang pertama apa? Yang pertama itu fanpage. Nah, kita manfaatin fanpage tadi itu yang udah disediakan sama Facebook. Jadi fanpage itu halaman ya kurang lebih kayak tempat lapak gitulah, kayak tempat toko kita gitulah ya. Fanpage. Habis itu yang kedua ada acara. Acara tuh maksudnya gimana? Acara itu yang biasanya di pojokan, di profil, terus pojok kiri ntar ada tulisan grup atau apa acara. Nah, salah satunya di situ. Kenapa kok di situ? Nah, di situ
nanti itu untuk mempermudah customer juga orang buat nyari sesuatu di situ, karena kadang buat pelatihan, terus buat pembelajaran apa-apa gitu, orang tuh suka nyari di situ. Nah, jadi lebih mudah gitu loh kita memilih-milihnya. Selanjutnya ada beranda. Nah, beranda fanpage. Beranda fanpage. Jadi kalau kita udah buat fanpage-nya, udah buat halaman, nah kita posting juga di situ. Kita siapin konten-kontennya, copywriting-nya. Itu di beranda juga. Kemudian ini yang paling aku suka nih, foto video. Foto video album-album gitu ya, album-album kita. Nah, ini tuh ibaratnya tuh kayak video pemanis lah. Kayak aku kan manis. Nah, buat video pemanis buat apa? Buat narik para customer. Jadi misalkan kita jualan obat langsing. Nah, kita buat video-video tentang orang-orang yang habis gendut gitu jadi langsing. Tuh, kayak gini sih spek, atau cewek-cewek yang langsing-langsing gitu kan menarik perhatian tuh. Daripada narik becak. Habis itu fotonya juga kita siapkan di situ. Jadi ini konten paling suka aku buat konten ya. Oke, sampai sini clear ya tempat-tempatnya ya. Bisa dicatat atau kalau masih bingung diulang-ulang aja videonya. Yang terakhir itu ada kaidah. Kaidah kita dalam ya membuat kontennya, uploadnya. Nah, kaidah yang pertama itu apa? Judul. Jadi kita tentukan judul itu perlu sedikit riset juga. Kira-kira judul apa yang menarik dan banyak orang digemari. Jadi bukan menarik menurut kita ya, tapi menarik menurut para customer, menurut para masyarakat. Itu kemarin kan udah tak contohin juga cari keywordnya di YouTube sama di Shopee kan. Nah, di Facebook juga sama caranya seperti itu. Habis itu yang judul, habis judul deskripsi. Nah, deskripsi ini juga kemarin kan aku udah nyampein tentang perlunya konten, foto, video sama copywriting. Nah, ini juga fungsinya di sini. Buat kalian yang belum nonton videonya bisa tonton dulu. Habis itu yang terakhir tagar. Nah, tagar atau hashtag ya. Ini juga diperlukan karena kadang orang juga tuh mencari sesuatu gitu di hashtag. Jadi ketika orang nyarinya di hashtag itu bisa muncul konten kita juga, dan di situ kalau menarik orang pasti banyak yang klik. Jadi intinya kita maksimalkan apa yang disediakan oleh Facebook, insya Allah prospeknya bagus. Dan buat konten juga, kalau ketika kita nyari judul nih ya, nyari keyword gitu, disimpan aja dulu. Kita cari judul yang banyak orang digemarin sama orang, kita catat. Misalkan obat-obatan, obat herbal gitu ya. Kita searching obat herbal. Nah, ternyata yang nonton orang yang suka cari searching obat herbal itu ada 2000 orang. Nah, catat aja dulu. Terus ada apa lagi? Obat pelangsing. Ada berapa orang? 3000. Catat aja dulu sampai banyak. Nah, itu juga buat cadangan kita. Nanti juga ada yang namanya bank konten. Ketika kita menyiapkan sesuatu itu ya, ada namanya bank konten, tapi nanti kita bahas di lain waktu ya. Jadi cari aja kata kunci sebanyak-banyaknya. Deskripsi nanti juga itu kayak kata kunci turunan lah. Kita udah nemuin kata kuncinya, ya udah kita deskripsikan sesuai kata kuncinya. Karena ketika orang nyari nih ya, misalkan kita jualan obat pelangsing aja. Nah, kita jualan obat pelangsing. Terus kita buat deskripsi, misalkan bla 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 bla. Di tengah-tengah salah satu kata kunci turunan kita itu ada herbal misalkan. Ada kata obatnya obat herbal. Jadi obat pelangsingnya itu terbuat alami gitu, herbal. Nah, nanti ketika orang nyari di Google atau di Tagar atau di mana gitu, orang nulisnya cuman obat herbal, insya Allah ada kemungkinan yang kita jualan obat pelangsing bisa terindeks juga. Nah, itulah fungsinya. Jadi kita buat Facebook nih, kalau belum punya Facebook bisa buat Facebook dulu. Kita buatkan goalsnya apa? Goalsnya terindeks oleh Google. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman sampai sini dulu. Kalau memang ada yang
masih belum paham bisa diulang-ulang, atau ada yang mau mempelajari lebih lanjut, yuk kita belajar bareng-bareng di grup Telegram. Buat teman-teman yang belum gabung grup bisa gabung, buat teman-teman yang udah gabung ya nanti kita lanjutkan ya. Oke, sekian kali ini pembelajaran kali ini. Kedepannya kita bakal bahas yang lain lagi. Buat kalian yang mau belajar tentang marketing online, tentang Instagram misalkan, atau media-media yang lain, atau konsultasi tentang konten, kita juga nanti bakal bahas gimana kita buat konten iklan, gimana kita buat konten gambar, terus copywriting. Apakah buat konten itu susah apa enggak? Ya nanti kita bahas. Gampang, buat konten itu sebenarnya gampang. Yang penting punya ide yang menarik. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.